Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakilang dari kelas FB Teknik Fisika UGM angkatan 2020. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kalkulus vektor sebelum UTS. Saya sudah merangkumnya menjadi 4 pokok. Yang pertama ada turunan vektor, yang kedua turunan parsial dan aturan rantai, yang ketiga gradien medan skalar, dan yang keempat terakhir gradien medan vektor atau diferensi dan curl. Di pembahasan kali ini saya akan lebih banyak membahas tentang soal-soal ini, dan rumus-rumus yang akan saya tampilkan juga merupakan rumus akhir yang digunakan untuk mengerjakan soal-soal di sini. Bukan tentang asal mula dari mana rumus ini bisa dapat, tidak akan saya jelaskan pada penjelasan kali ini karena durasi juga yang terbatas. Mungkin langsung saja ke materi yang pertama atau ke pembahasan yang pertama, yaitu turunan vektor. Sebelum saya lanjutkan, saya menggunakan referensi sama seperti Pak Nopriyadi, yaitu ada 2 buku kalkulus dengan Purcell dan buku kalkulus si Kreisig sama. Yang pertama ada turunan vektor. Nah, misalkan yang unit-unit vektornya adalah ATI plus BTJ dan plus BCTK. Nah, turunan-turunan dari vektor ini, vektor FT di sini, itu dapat dinyatakan dengan sebagai berikut gambar di sini. Jadi tidak lain DFT DT itu merupakan turunan dari FT ini merupakan turunan unit vektor dari vektor FT. Jadi turunan dari DAT DT, DBT DT plus DCT per DT. Jadi masing-masing unit vektor ini diturunkan terhadap DT sama seperti unit vektornya. Nanti untuk lebih jelasnya contoh soal nanti akan ada di bawah. Rumus-rumus pendiferensialan ini sama seperti yang sudah dipelajari di SMA. Itu sama merupakan dari masing-masing diferensial dari masing-masing suku. Terus yang kedua perkalian dengan turunan atau diferensial dari vektor tersebut. Kemudian yang ketiga suatu vektor dengan suatu fungsi HT ini juga sama seperti fungsi perkalian. Jadi yang pertama turunan dari vektor tersebut dikalikan dengan fungsi ditambah turunan dari fungsi tersebut dikalikan dengan vektor. Dan yang keempat ini juga sama seperti yang ketiga. Dan yang kelima yang terakhir ini yang paling yang nanti akan banyak digunakan pada penjelasan materi kali ini, yaitu tentang aturan rantai. Ini turunan dari F dalam kurung HT merupakan turunan dari F aksen HT sendiri dikalikan dengan turunan dari yang di dalam kurung ini. Kemudian turunan parsial. Fungsi 2 variabel X dan Y. Untuk mencari turunan terhadap X, Y bisa dianggap sebagai Y dapat dinyatakan dengan seperti ini. Ini Fx, maksudnya ini kan turunan dari merupakan maksudnya ini Fx diturunkan terhadap ya, si Fxy dari 2 variabel turunan terhadap X. Nah, ini penulisannya ini bisa ditulis seperti ini. Terus dengan log yang sama, turunan Fxy terhadap Y ini terhadap X sekarang terhadap Y itu sama dengan seperti ini kita tulis. Terus yang tadi merupakan turunan parsial yang merupakan turunan parsial kedua. Dari ini mungkin poin yang pertama satu sama 2 ini
df per dx diturunkan 2 kali terhadap variabel x. Jadi ini d2f per dx kuadrat. Sedangkan yang misalnya fungsi f df do y diturunkan dua kali terhadap variabel y, maka jadinya ini do 2f per do y kuadrat. Nah, misalkan do f do x diturunkan terhadap y, ini kan turunan f terhadap x. Nah, turunan keduanya itu diturunkan terhadap variabel y, maka penulisan atau penurunannya diferensialnya itu bisa ditulis dengan seperti ini. Tidak lain dan bukan perkalian ya. Jadi ini turunan kedua dari f terhadap dx, do x, dan terhadap do y. Nah, yang sama juga ketika do f per do y, fungsi f diturunkan terhadap y, itu yang pertama, terus diturunkan kedua kali terhadap x, maka ini juga hasilnya sama, jadi do 2f per do y do x atau turunan f dua kali terhadap y dan x. Nah, dari poin ketiga dan keempat ini terdapat suatu hubungan, yaitu ini. Jadi turunan dua kali dari f, pertama terhadap y, kedua terhadap x, atau pertama terhadap x, kedua terhadap y, itu nilainya sama. Jadi tidak peduli mana yang diturunkan terhadap variabel lebih dulu, itu nilainya pasti akan sama. Ini aturan rantai untuk fungsi lebih dari satu. Fungsi y sama dengan fxt. Dan y ini terhadap t, suatu fungsi terdapat aturan rantai untuk mengerjakan fungsi tersebut. Y per dt itu tidak lain dy per dx dikali dengan dx per dt. Jadi y-nya ini diturunkan terhadap x dulu, kemudian fungsi xt ini diturunkan baru terhadap t. Nanti hasilnya baru adalah turunan y terhadap t. Nah, bagaimana jika fungsi tersebut memiliki dua variabel seperti ini, z sama dengan fxy, dan baik x maupun y merupakan fungsi terhadap t, jadi sama kayak di atas, cuma ini ada dua variabel. Maka turunan z terhadap t adalah ini adalah turunan parsial ya, sama. Jadi dz per dt itu yang pertama itu kita turunkan z ini fungsi z terhadap variabel x terlebih dahulu. Jadi do z per do x dikali dengan turunan x-nya terhadap t, baru terhadap t. Jadi do z per do x dikali do x per do t, kemudian ditambah dengan diferensial yang kedua yaitu terhadap y. Jadi do z per do y dikali dengan do y per do t. Jadi x sama dengan yz plus x. Nah, y sama dengan t sin t, dan z sama dengan t cos t. Pertanyaannya, dx dt berarti diferensial atau derivatif dari terhadap fungsi t. T sama dengan pi. Kita lihat pada fungsi x ini kan tidak ada variabel t ya, sedangkan variabel t ini ada pada fungsi di sini dan di z sini. Nah, kita pakai aturan rantai pada slide sebelumnya, rumusnya ini. Kemudian yang perlu kita cari merupakan ada 4, ini do x per do y per dt, do x per do z, dan do z per dt. Nah, yang pertama, untuk mencari do x per do y, x-nya sudah ini, x sama dengan yz plus eksponensial yz kuadrat diturunkan terhadap variabel y. Berarti karena ini diturunkan terhadap variabel y, maka z di sini merupakan suatu konstanta atau bukan variabel lagi. Jadi turunnya berarti menjadi yang suku yang pertama menjadi z, dan suku yang kedua eksponensial yz kuadrat. Karena z kuadrat ini merupakan konstanta, jadi turunnya akan sama dengan ke depan z kuadrat eksponensial yz kuadrat. Nah, kita sudah ketemu yang pertama. Nah, yang kedua do y per do t.
Nah, kemudian ini adalah Y T sin T diturunkan terhadap T. Jadi ini kan sama aja kayak fx sama dengan jangan pakai x, u dikali dengan v, jadi turunannya kan sama dengan u aksen dikali v, ditambah u dikali v aksen. Nah, ini jadinya seperti ini. T turunan dari T adalah 1 dikali sin T plus turunan dari sin T adalah cos T dikali dengan T. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada do X per do Z, bisa kita dapatkan sama seperti mencari turunan ini, tapi sekarang kita anggap Y-nya ini merupakan konstanta, jadi variabelnya cuma di Z. Ini turunan suku pertama Y plus, karena ini variabelnya adalah Y, maka turunan dari angkat ini kan jadi 2YZ. Nah, baru dikali dengan eksponensial, sebut eksponensial pangkat YZ kuadrat. Nah, sekarang yang terakhir ada do Z per dt. Z-nya adalah T cos T, diturunkan terhadap T. Ini sama seperti ini ya, cara menurunkannya atau menderivat diferensialkannya jadi seperti ini. Kalau keempatnya sudah didapat, ada sebelum itu, kan ini sudah diketahui pada T sama dengan Pi. Nah, yaitu Pi sin V. Tidak lain bukan sin V ini kan nilainya 0, maka Y sama dengan 0. Sedangkan T cos T, V cos sama dengan V cos Pi. Cos Pi ini nilainya minus 1. Dan kemudian min V. Nah, ke-6 ini sudah diperoleh, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Do X per do Y kita masukkan, do X per do Y ini ke sini, yang pertama. Yang kedua, do Y per do T masukkan. Yang ketiga, do X per do Z, dan yang terakhir do Z per do T. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kita selesaikan. Ini kan masih ada variabel Z dan variabel Y, sedangkan pada nilai T sama dengan V, keduanya baik Y maupun Z sudah kita ketahui nilainya, yaitu 0 dan min V. Kita masukkan saja, jadi hasilnya menjadi min V plus Z kuadrat min V kuadrat, jadi V kuadrat kali karena ini Y 0, maka eksponensial pangkat 0 dan dikali sin V plus V cos V plus, nah di sini nilai Y kan 0, terus ini ada variabel Y juga dikali 0, maka seluruhnya akan menghasilkan nilai 0, sehingga suku yang kedua ini dari sini kan sama dengan 0, jadi tidak usah kita tulis lagi pada kemudian dari sini min V plus V kuadrat, karena pangkat 0 eksponensial pangkat 0 nilainya 1 dikali dengan sin Pi ini kan 0 dan Pi cos Pi nilainya adalah min V. Nah, kemudian kita kali saja sehingga mendapatkan hasilnya dx per dt adalah Pi kuadrat min Pi pangkat 3. Selanjutnya, soal nomor 2. Vektor posisi suatu partikel pada saat T mendekati 0 dipresentasikan oleh RT dalam kurung sin T plus cos 3T I plus cos T min T cos 2T J plus 5K. Tentukan vektor laju dari partikel tersebut. Di sini adalah vektor laju. Jadi vektor laju itu bukan adalah turunan pertama dari vektor posisi. Jadi R aksen atau dr per dt. Jadi kita langsung turunkan saja variabel dari unit vektor yang
I, turunan sin T adalah cos T, turunan cos 3T min 3 sin T, plus turunan dari cos T adalah min sin T, turunan dari T cos 2T adalah min cos 2T plus T sin 2TJ. Sedangkan untuk yang suku ketiga 5K turunannya terhadap T ini kan suatu konstanta, jadi ketika kita turunkan maka nilainya adalah 0, maka tidak perlu ditulis. Nah, karena ini merupakan vektor laju, maka jawaban selesai sampai di sini. Tapi jika ketika ditanyakan tentang tentukan laju dari partikel tersebut, maka vektor ini harus kita cari magnitudnya dengan mengkuadratkan seperti ini ya, x kuadrat plus y kuadrat ij maaf ij bukan i kuadrat y kuadrat magnitud dari r aksen. Oke. Ya, terus yang ketiga, asam sulfat cair dipindahkan dari wadah asalnya ke sebuah tangki dan didekati dengan bentuk tabung. Pada satu waktu tertentu mencapai ketinggian 120 inci dan pertambahan lajunya 4,8 inci per menit. Kemudian diameter tabung tersebut 72 inci yang laju pertambahannya 1,8 inci per menit. Pertanyaannya, seberapa cepatkah volume tabung bertambah pada saat tersebut? Dari soal cerita di atas dapat kita ketahui 4 variabel atau 4 hal. Yang pertama adalah H atau ketinggian dari tabung merupakan 120 inci. Maaf, ada salah ketik. Ini 20 inci. Kemudian laju pertambahan tingginya 4,8 inci per menit. Yang ketiga, diameter dari tabung tersebut adalah 72 inci atau jari-jarinya 36 inci. Dan laju pertambahannya adalah 1,8 inci per menit. Intinya kan seberapa cepatkah volume tabung tersebut bertambah. Jadi pertambahan volume merupakan suatu derivatif fungsi volume terhadap waktu. Jadi dV besar per T, di mana V ini volume, kita akan cari ini. Sebelum itu, V dari tabung kan kita ketahui adalah rumusnya adalah PR kuadrat H. Nah, dari fungsi volume di sini terdapat dua variabel, yaitu R dan H. Jadi kita bisa menggunakan dengan aturan parsial untuk menyelesaikan turunan dari V terhadap T. Tertulis seperti ini. Semuanya sudah kita ketahui. Pertama, do V per do R, yaitu turunan V terhadap R, maka hasilnya 2pi RH dikali dengan do R per do T. Ini ya, 1,8. Terus do V per do H merupakan turunan fungsi ini volume terhadap H, karena ini sistem variabel, jadi ini hasilnya pi R kuadrat dikali dengan do H per do T, yaitu 4,8. Kemudian kita masukkan nilainya, nilai R dan H yang sudah diketahui. R sama dengan 36 dan H sama dengan 120. Seperti ini. Dan kita hitung menggunakan kalkulator, didapatkan hasil untuk suku yang pertama adalah 15.552 pi dan suku kedua adalah 6.220,8 pi. Dan ketika kita jumlah, merupakan laju pertambahan volumenya merupakan 21.772,8 pi inci per menit. Ini hasil akhirnya. Akhirnya, saya akan bahas tentang gradien medan skalar. Nah, di sini kita gradien itu dilambangkan dengan notasi segitiga terbalik. Ini namanya adalah nabla. Jadi ini dibacanya nabla atau menunjukkan dari gradien. Dari simbolnya ini adalah do per do x untuk unit vektor i, plus do per do y untuk unit vektor c, dan plus do per do z untuk unit vektor k. Nah, untuk suatu skalar f, gradien dari f dapat dinyatakan dengan
nabla dari F itu sendiri. Jadi ini skalar F ini diturunkan terhadap X pada unit vektor I, terhadap Y pada unit vektor Y, dan unit vektor K, unit vektor diturunkan terhadap variabel Z pada unit vektor K. Dan pada gradien dan skalar juga dijelaskan tentang persamaan bidang singgung, terutama pada tiga permukaan ini, Z sama dengan Fx. Fungsi ini di titik Px0y0 sama dengan C0 adalah seperti ini. Ini merupakan rumus gradien fungsi Z. Jadi fungsi ini Fxy ini gradiennya merupakan turunan dari fungsi ini terhadap X pada unit vektor I plus turunannya terhadap vektor unit vektor turunannya terhadap Y pada unit vektor J. Nah, dari kedua sini kita bisa mengetahui persamaan bidang singgung Z di titik Px0y0 sama dengan Z0 dengan rumus seperti ini. Ini merupakan rumus akhirnya, jadi saya tidak menjelaskan tentang semula rumus ini karena waktu juga yang terbatas. Jadi mungkin nanti di pembahasan soal saja langsung. Nah, ini pembahasan soalnya. Tentukan persamaan bidang singgung permukaan Z sama dengan X plus Y kuadrat di titik 2,1. Menggunakan rumus ini, mencari beberapa nilai ya. Yang pertama adalah nilai Z0. Nilai Z0 kita masukkan saja ke persamaan awal, dan variabel X dan Y kita ganti dengan 2 dan 1. Jadi 2 per 1 plus 1 kuadrat sama dengan 1. Kita memperoleh nilai Z0 adalah 1. Kemudian ini persamaannya Fy. Nah, Fxy ketika kita turunkan terhadap variabel X adalah 1 plus 1 plus Y kuadrat. Kenapa? Karena fungsi ini bisa kita tulis menjadi 1 per 1 plus Y kuadrat dikali X. Jadi yang di dalam kurung ini bisa kita sebut konstanta karena Y ini kan tidak diturunkan terhadap X ya. Jadi ini bisa kita anggap sebagai konstanta. Jadi ketika diturunkan terhadap variabel X, maka hasilnya adalah konstanta ini sendiri. Nah, kemudian kita masukkan nilainya di titik 2,1. Karena ini ada variabel X lagi, kemudian kita hanya memasukkan variabel Y yang nilainya adalah 1. 1 per 1 plus 1 kuadrat sama dengan 1 per 2. Kemudian yang ketiga, kita mencari turunan Fxy sekarang terhadap variabel Y. Nah, ini perlu diingat bahwa bentuk fungsi ini adalah bentuk dari fungsi seperti ini. Fx sama dengan U per V. U per V. Jadi turunannya akan jadi U aksen V min V aksen kali U. U per V kuadrat. Nah, U-nya adalah X dan V-nya ini adalah 1 plus Y kuadrat. Kemudian kita masukkan saja turunan dari karena ini kita turunkan terhadap Y, maka X ada kita bisa sebut dengan konstanta. Jadi ketika diturunkan hasilnya 0. Jadi U aksen itu nilainya sama dengan 0. Jadi ini di sini nilainya 0, dan kemudian V aksen turunan dari 1 plus 2Y merupakan merupakan 2Y, kemudian dikali dengan konstanta X ya. Karena kenapa konstanta? Karena ini sekali lagi diturunkan terhadap fungsi Y. Jadi yang ini hasilnya adalah min 2xy, kemudian yang di bawah kita kuadratkan. Setelah itu kita masukkan saja nilainya di titik 2,1. Min 2 dikali 2 kali 1 hasilnya min 4.
per 1 plus 1 kuadrat 2 dikuadratkan lagi menjadi 4 dan kita hasilnya adalah min 1. Nah, kita ambil lagi persamaan ini, terus kita masukkan nilainya. Yang pertama Z0 1, kemudian ini turunan fxy terhadap x adalah 1/2, kemudian turunan fxy terhadap y adalah min 1 di titik 2,1 ya keduanya ya. Jadi sudah kita masukkan angka-angkanya seperti ini. x0 nya adalah yang ini ya, di titik 2,1, jadi x0 sama dengan 2, y0 sama dengan 1. Seperti ini kita selesaikan sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah z sama dengan setengah x, atau di sini z sama dengan setengah x min y plus 1. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh soal yang ada kaitannya di bidang keteknikan. Suhu pada sebuah bola pecel diberikan oleh persamaan berikut. T, X, Y, Z sekarang ini ada di dimensi 3 ya. 2E pangkat X kuadrat plus eksponensial pangkat min Y plus 6 eksponensial pangkat 2Z, di mana X, Y, Z adalah koordinat ruang relatif terhadap pusat dari benda tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya pada arah mana dari titik 3, 2, 1 suhu akan bertambah paling cepat. Nah, di sini suhu akan bertambah paling cepat itu bisa kita cari dengan mencari gradien atau nabla dari fungsi ini yang ketika nilainya lebih dari 0 atau nabla T itu positif. Jadi kita cari dulu dari apa nabla T tersebut. Nabla T terlebih dahulu. Nabla T ini merupakan turunan fungsi T terhadap variabel X, Y, Z terhadap masing-masing unit vektor atau ya unit vektor IJK. Nah, yang pertama ketika kita turunkan terhadap X, maka yang YZ itu sama saja 0 ya, karena ini merupakan suatu kita anggap sebagai konstanta. Jadi yang kita perlukan adalah yang ada variabel X-nya. Nah, turunan dari ini adalah 2x dikali 2 eksponensial x kuadrat atau 4x eksponensial kuadrat. Ini kita turunkan dulu x kuadrat jadi seperti ini. Kemudian yang kedua vektor J, arah J, turunan dari T ini terhadap variabel Y. Jadi yang dua ini merupakan sama dengan 0. Nah, turunan dari ini adalah min eksponensial pangkat min Y. Yang terakhir kita diferensialkan terhadap variabel Z. Jadi yang ini sama ini nilainya kita bisa 0 karena ini merupakan suatu konstanta. Nah, kita turunkan saja 2Z diturunkan jadi 2 kali 6E eksponensial pangkat 2Z atau 12 eksponensial pangkat 2Z. Nah, karena ini tadi pertama paling cepat, maka nilainya positif. Nah, kedikannya ini sudah positif, jadi tidak perlu kita ubah lagi atau kita kalikan dengan positif. Tadi kan sama ya, kalau misal suhunya bertambah paling lambat, maka kita kalikan semuanya ini terhadap min 1 atau negatif. Jadi ini sudah selesai. Kemudian tinggal kita masukkan saja pada arah titik 3, 2, 1 untuk variabel X, Y, dan Z sehingga diperoleh hasil akhir 12 eksponensial pangkat 9 pada arah I min eksponensial pangkat min 2 dalam arah J plus 12 eksponensial kuadrat dalam arah K. Nah, yang terakhir, pokok bahasan terakhir, yaitu dapat suatu vektor. Ini tertulis untuk mencari vektornya, kita bisa mencari tentang dua hal, yaitu divergensi dan curl. Nah, apa itu divergensi? Analisis dari keduanya. Nah, untuk mencari divergensi atau disingkat div dari vektor, kalian dot product dari nabla dan vektor itu sendiri. Jadi karena ini dot product, maka hasilnya bisa kita tulis seperti ini.
Ini mirip sama seperti turunan vektor yang di awal ya. Terus yang kemudian yang curl. Nah, kalau tadi divergensi adalah perkalian dot product, kalau curl ini adalah perkalian cross product. Dimana seperti ini bisa kita tulis dengan matriks V1, V2, V3 dan hasilnya seperti ini. Nah, ini makna fisis divergensi dan curl. Nah, misalkan medan F adalah medan kecepatan suatu aliran fluida, adalah menunjukkan cenderung aliran fluida tersebut tersebar atau terakumulasi atau penyebaran ya kalau bahasa apa transisinya tersebar atau F dari nol atau positif, maka fungsi itu fungsi medan tersebut akan tersebar atau terdivergensi. Ketika arahnya F kurang dari nol, maka kan nilainya akan negatif. Ketika negatif, maka arahnya akan kebalikan dari penyebaran, yaitu terakumulasi atau menuju ke satu titik yang sama. Ini untuk divergensi itu apakah tersebar atau terakumulasi. Sedangkan untuk curl itu mengukur pola aliran suatu fluida apakah berotasi atau tidak. Arah rotasi ini mengikuti kaidah tangan kanan seperti ini. Jika curl dari medan vektor F nilainya adalah 0, maka aliran fluida tersebut tidak berotasi atau mungkin hanya tersebar atau terakumulasi saja. Nah, ketika curl medan vektor F kurang dari 0, maka aliran fluida akan berotasi searah jarum jam. Ketika curl lebih dari 0, maka fluida berotasi berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Dan jadi ini makna fisis dari divergensi dan curl atau medan vektor. Ya, terakhir medan vektor M dan pangkat 2x plus sin 2zk. Cari div M dulu, dot product dengan medan vektor M. Nah, seperti ini, masing-masing arah pada IJK. Untuk arah I turunan terhadap X, arah Y terhadap arah J terhadap Y, arah Z terhadap arah K terhadap Z. Seperti ini, pangkat 2x kita turunkan terhadap X jadi 2 eksponensial pangkat 2x plus ini hasil yang pertama ya, cukup yang pertama. Sedangkan suku yang kedua ini perkalian, jadi kita turunkan dulu eksponensial pangkat Y dikali dengan yang kedua sin Y, kemudian yang kedua kita turunkan yang sin Y, jadi cos Y dikali dengan ini tetap jadi pangkat eksponensial pangkat Y dikali cos Y ini turunan dari suku kedua. Sedangkan turunan yang suku yang terakhir turun dari sin 2z tidak lain adalah 2 cos, ini salah ya, 2 cos 2z, maaf, ini hasilnya seperti ini. Nah, karena ini nilainya positif atau lebih dari 0, maka saya ketahui bahwa medan vektor M adalah arahnya tersebar atau terdivergensi. Ini yang kedua dari M atau cross product. Nah, seperti ini. Seperti mencari determinan ya, determinan dari suatu matriks. Ini yang pertama, do di sini. Ini. Do sin 2z per Y. Karena ini merupakan turunan terhadap variabel Y, sedangkan yang diturunkan ini tidak ada variabel Y-nya, maka ini semua adalah merupakan suatu konstanta atau bisa kita tulis dengan 0. Yang ini juga sama, ini berarti dari sini ya, z per do Y yang arah sini yang arah, arahnya pusing banget ya, pusing banget. Oke, jadi I ini yang pertama
I do Y sin 2Z yang ini, terus dikurangi dengan I do Z per do Z eksponensial Y sin Y ini. Nah, ini juga sama karena tidak ada variabel Z di sini, ini juga 0. Terus kemudian terus sama untuk arah J do Z do per do Z dikali dengan do per do Z dari eksponensial pangkat 2x ini juga 0, kemudian ini dikurangi dengan arah sini berarti do per do x dari sin 2Z ini juga 0 karena tidak ada variabel x. Kemudian yang terakhir arah K ini sama do per do x dari eksponensial Y sin eksponensial pangkat Y kali sin Y terhadap x ini juga 0, dan yang terakhir ini juga 0. Karena ini semua 0, maka curl dari medan vektor M ini nilainya 0. Nah, ini masih ada salah juga. Ini tadi cos ya. Cos dari sehingga nilai div M dan curl M ini karena ini curlnya adalah 0, maka seperti penjelasan di atas, maka medan vektor ini tidak berotasi dan arahnya hanya tersebar atau terdivergensi atau tersebar menyebar keluar, menyebar ya, terdivergensi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan atau yang tidak jelas ataupun terganggu karena keterbatasan device saya juga mic-nya agak sedikit error, jadi mungkin ada yang putus-putus atau tidak terdengar jelas suaranya. Saya mohon maaf dan semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.